Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya dari lokal Painambe, NIM 2011-839. Maksud saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pendalaman materi akidah akhlak di madrasah dengan judul pendalaman imam kepada Allah. Makna la ilaha illallah, diampu oleh dosen Ibu Silviana Hidayati MPD. Baiklah, saya akan membacakan ayat yang terkait dari pembahasan saya, yaitu Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Baiklah, langsung saja. Makna syahadat la ilaha illa, yaitu bertikat dan berkirar bahwasannya tidak ada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mentaati hal tersebut dan mengamalkannya. La ilah menafikan hak penyembahan dari selain Allah, siapapun orangnya. Ilallah adalah penetapan hak Allah semata untuk disembah. Jadi makna kalimat ini secara ijmal global adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Kabar la harus ditakdirkan bihaqi, yang hak, tidak boleh ditakdirkan dengan mawujud, yaitu ada, karena ini menyalahkan kenyataan yang ada. Sebab Tuhan yang disembah selain Allah banyak sekali. Hal itu akan berarti bahwa menyembah Tuhan-Tuhan tersebut adalah ibadah pula untuk Allah. Ini tentu kebatilan yang nyata. Kalimat la ilaha illallah telah ditafsiri dengan beberapa penafsiran yang batil, antara lain. Yang pertama, la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Hal ini adalah batil karena maknanya sesungguhnya setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, itu adalah Allah. La ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Ini adalah sebagian dari arti kalimat tersebut. Akan tetapi bukan ini yang dimaksud, karena arti ini hanya mengakui tauhid rububiyah saja, dan itu belum cukup. La ilaha illallah artinya tidak ada hakim penentu hukum selain Allah. Ini juga sebagian dari makna kalimat, tapi bukan itu yang dimaksud, karena maksud tersebut belum cukup semua. Baiklah, hakikat syahadatin. Yang pertama, tujuan hidup adalah Allah. Katakanlah sesungguhnya sembahyang itu ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Pedoman hidup adalah al-Islam, dan bahwa yang kami perintah ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintah Allah agar kamu bertakwa. Faktor-faktor yang melemahkan dan membatalkan syahadatin, terdapat sebuah hadis yang berbunyi, barang siapa yang membaca syahadat maka dia akan masuk surga. Dalam mengartikannya, sebagian orang yang berbuat maksiat akan merasa optimis dirinya akan masuk surga dengan alasan bahwa dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalimat syahadat bukan cuma sekadar ucapan, namun terdapat konsekuensi yang harus kita lakukan agar amalan-amalan yang sudah kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah hal-hal yang merusak syahadat, yang berarti yang merusak keimanan. Yang pertama, syirik. Siapapun yang menyekutukan Allah atau menyamakan Allah dengan yang lain, maka syahadatnya batal. Yang kedua,
beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beribadah selain Allah, beribadah kepada berhala, beribadah kepada manusia, maka syahadatnya batal. Yang ketiga, berhukuman selain kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan pasti akan muncul permasalahan-permasalahan di mana untuk menyelesaikannya harus ada yang menghukumi. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kemudian demikian itu di antara wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang keempat, memberikan hak memerintah dan melarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya perintah dan larangan adalah mutlak hal Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak tersebut diambil alih oleh seorang, maka batalnya syahadatnya tersebut. Yang kelima, taat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan manusia dapat berupa taat kepada orang tua, taat kepada suami, taat kepada pemimpinnya, atau taat kepada guru. Namun ketika ketaatan itu tidak mendapat izin dari Allah, maka ketaatan tersebut tidak diperbolehkan. Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab SLM, sin, lam, mim. Artinya, dalam pengertian agama, kita Islam berarti kepatuhan kepada kehendak dan kemauan Allah, serta taat kepada hukumnya. Hubungan antara pengertian menurut kata dasar dan pengertian menurut agama erat dan nyata sekali, yaitu hanya dengan kepatuhan kepada kehendak Allah dan tunduk kepada hukum-hukumnya, seorang dapat mencapai keadaan yang sesungguhnya dan memperoleh kesucian yang abadi. Adapun kata Islam menurut Islam, terminologi adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan berasal dari manusia. Sebagaimana agama sempurna, Islam datang untuk menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad. Kesempurnaan ajaran ini menjadi misi profetik, nubuwah, kehadiran Nabi Muhammad SAW. Imam berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana ya minuimanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau meyakini bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Iman dapat dimaknai iktiraf, membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Ihsan dalam etimologi asal usul kata ihsan adalah lawan kata is'ah, berbuat kejelekan secara mandiri. Ihsan memiliki arti kebaikan, membaguskan, lebih indah, kesenangan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ihsan adalah baik menurut istilah dari percakapan Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril. Ma'iyatul al-ammah dan ma'iyatul ahsar. Akidah Islam mendapat adanya ma'iyatul, kebersamaan Allah, yaitu bahwa Allah Ta'ala senantiasa membersamai hamba-hambanya. Ma'iyatul ini memiliki dua konteks, yakni ma'iyah ammah, kebersamaan dan arti umum, dan ma'iyah kas, kebersamaan dalam arti khusus. Ma'iyatul ammah bersifat mutlak, mencakup seluruh makhluk ciptaannya, yaitu bahwa selalu ada murakabatullah,
pengawasan Allah kepada semua makhluknya sebagai disebut firman. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya, dan tidak pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia adalah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'iyatul al-kasah, ma'iyatul kas, bersamaan Allah dalam arti khusus bersifat muqayyad, terbatas dan khusus, mencakup orang-orang yang beriman, beramal salih saja. Hal ini tergambar dalam firman Allah Ta'ala berikut ini. Innallaha ma'as sabirin, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Baiklah, mungkin itu saja materi atau penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.